Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fajriana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video bagian 3 mata kuliah pemrograman mobile. Jika video sebelumnya kita membahas tentang constraint layout, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu linear layout, di mana layout itu sendiri merupakan widget yang dapat kita gunakan untuk mengatur tata letak dari widget-widget yang lain. Pada pembahasan video kali ini kita fokuskan ke linear layout. Nah, jika pada sebelumnya pada project aplikasi kita di sini kita gunakan constraint layout. Untuk mengubahnya menjadi linear layout, kita bisa klik kanan di sini, kemudian pilih convert view. Mohon maaf ada sedikit lama. Nah, di sini kita bisa pilih linear layout, apply. Nah, di sini sudah berubah menjadi linear layout. Nah, adapun cara lainnya yaitu melalui kode. Kita klik pada kode, kemudian di sini sudah berubah menjadi linear layout karena kita sudah mengubahnya di komponen tree tadi. Tapi cara lainnya bisa diubah di sini, yaitu dengan cara kita blok, kemudian klik linear layout. Ini kemudian sebelum lanjut saya akan hapus terlebih dahulu script dari text view yang ketiga ini. Kita split agar bisa melihat desainnya juga. Ini diganti dengan vertikal atau portrait ya. Nah, di sini kita lihat terdapat 3 text view, yaitu yang pertama text view ini, kemudian ada Hello Reski Fajriana, kemudian ada text view lagi. Nah, saya akan coba untuk menghapus ketiganya. Nah, di dalam sini akan saya tambahkan text view baru. Nah, di mana text view ini width-nya saya berikan wrap content, kemudian height-nya juga wrap content. Kemudian di atasnya sini saya akan tambahkan teksnya. Misalnya di sini saya berikan belajar Android Studio. Di sini terdapat tanda merah, yaitu error karena belum ditutup. Di sini saya akan tutup. Nah, setelah itu, sebelumnya saya akan jelaskan bahwa di sini itu linear layout itu terdapat terbagi atas 2, yaitu linear layout horizontal dan linear layout vertikal. Nah,
Misalnya kita akan coba yang vertikal terlebih dahulu. Jadi caranya kita tambahkan secara vertikal. Nah, di sini kita berikan orientasinya secara vertikal. Jadi ini artinya yaitu isi dari linear layout ini tersusun secara vertikal atau tersusun secara dari atas ke bawah. Kemudian saya coba kopikan perbanyak text view ini, misalnya menjadi 2 ya. Maka kita dapat lihat di hasil desainnya ini ada 2 text view belajar Android Studio, kontennya belajar Android Studio yang tersusun secara vertikal. Kemudian saya coba misalnya saya coba hapus text view yang kedua ini, lalu tambahkan saya akan tambahkan atribut pada text view ini. Misalnya saya tambahkan text size. Misalnya saya berikan 20 SP. 20 SP ini artinya satuan dari skala pixel. Ya. Bisa juga digunakan UDP, tapi lebih dianjurkan atau disarankan untuk menggunakan SP. Kemudian saya akan copy perbanyak text view ini. Ini tujuannya untuk sampai full layarnya, agar kita bisa melihat sampai dia full layar. Misalnya jadi ketika saya copy perbanyak text view-nya sampai full layar, ini sudah tidak bisa di scroll lagi seperti kita lihat pada tampilan desainnya. Dan apabila kita jalankan pada perangkat, ini saya coba jalankan pada perangkat. Nah, di sini sudah finish dalam proses install. Aplikasinya sudah di launching, sukses. Kita akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sudah dia tidak bisa di scroll jika bahkan jika sudah dijalankan di perangkat pun dia tetap tidak bisa di scroll. Dia memenuhi area perangkat pun tetap tidak bisa di scroll. Nah, caranya untuk bisa di scroll, pada kodenya kita tambahkan di sini kita tambahkan scroll view nantinya. Nah, sini kita tambahkan scroll view dengan white-nya itu kita gunakan match parent, width-nya juga match parent. Sini kita ganti match.
jangan lupa ditutup. Nah, kita lihat alat penutupnya. Scroll view ini kita cut, kemudian letakkan di bawah di sebelum linear layout. Nah, setelah text view yang ada di sini dia hilang karena scroll view tidak bisa menampung banyak objek di dalamnya, maka harus dibuatkan objek penampung di dalamnya. Misalnya kita buatkan penampung di sini. Tambahkan lagi linear layout. Nah, dengan width-nya match parent dan height-nya juga match parent. Kemudian jangan lupa ditutup. Kita akan saya cukup kesulitan. Oke, kita cut, kemudian kita pindahkan ke sini. Maka tulisan di dalam nantinya akan muncul lagi. Akan tetapi dia berantakan karena di dalam scroll view ada linear layout, maka harus kita setting orientasinya. Oke, kita masukkan orientasi, misalnya di sini kita taruh vertikal. Nah, sudah rapi. Di sini kita lihat kodenya agak kurang rapi ya. Cara merapikannya yaitu bisa Ctrl Alt L. Nah, di sini sudah rapi. Kemudian kita jalankan lagi. Jalankan dalam proses runningnya ini dia cukup banyak memakan waktu, terlebih lagi jika spek dari perangkat atau komputer ataupun laptop yang kita gunakan itu kurang memadai, jadi dia cukup memakan waktu. Di sini sudah sukses. Kita lihat. Nah, di sini aplikasinya, konten dari aplikasinya sudah bisa di scroll. Nah, saya berhasil. Kemudian selanjutnya saya akan coba hapus kembali. Kita hapus semuanya. Lalu kita akan coba
linear layout yang horizontal dari scroll view di sini. Kemudian pada linear layout ini orientasinya kita ganti dengan horizontal. Kemudian di dalam linear layout ini saya tambahkan text view dengan width-nya saya web content, kemudian height-nya juga saya web content. Kemudian jangan lupa ditutup. Nah, setelah itu oke. Nah, lalu text view ini misalnya saya tambahkan teksnya belajar Android Studio. Nah, kemudian text view ini saya perbanyak, misalnya 4, sebanyak 4. Nah, susunannya dapat kita lihat di desain ini, susunannya lumayan berantakan ya, karena dia tersusun secara horizontal sehingga memenuhi layar. Nah, agar lebih rapi caranya yaitu kita bisa apit dua text view ini masing-masing dua text view ini dengan linear layout secara horizontal, dan dua text view yang di bawah juga secara horizontal menggunakan linear layout. Jadi misalnya saya atur dulu orientasi pada linear layout yang di sini secara vertikal. Kemudian lalu di dalamnya kita tambahkan linear layout dengan width-nya yaitu red content, width-nya juga red content. Lalu jangan lupa ditutup. Nah, ini kita cut, kemudian pindahkan ke sini. Nah, setelah ditutup, di sini saya akan tambahkan orientasinya. Orientasinya di sini saya atur secara horizontal. Maka nantinya dua text view ini akan masuk dalam satu linear yang diatur secara horizontal. Nah, ini dia tampilannya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama dengan langkah yang sama pada text view yang ketiga dan yang keempat. Di sini kita tambahkan linear layout dengan web content dan juga web content. Kemudian jangan lupa ditutup. Ini kita cut dan pindahkan ke bawah sini. Nah, kemudian jangan lupa orientasinya horizontal. Nah, maka seperti ini tampilannya. Jadi nanti
di dalam satu layout secara vertikal. Baik, saya akan menjelaskan. Nah, dalam satu layout secara vertikal, di dalamnya terdapat dua linear layout yang diatur secara horizontal. Nah, agar terlihat rapi, kita akan tambahkan wake pada linear layout. Di sini kita tambahkan wake. Misalnya di sini saya taruh 100. Kemudian setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu tambahkan wake pada text view 1 sampai 4. Di sini saya akan berikan wake-nya misalnya 30. Kemudian di sini juga wake-nya misalnya 70, karena dibagi ya antara 100 ini, jadi 30 dan 70. Kemudian di sini juga saya taruh 30 dan 70. Mohon maaf, ini salah. Kita cut saja karena di text view ini. Nah, ini juga kita berikan weight 70 ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dia lebih rapi. Untuk merapikan kodenya tadi Ctrl+L. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini bisa kita tambahkan text view-nya. Misalnya ini kita tambahkan text view lagi untuk baris yang ketiga ya. Tentunya adanya ini. Maka nantinya meski dijalankan pada pixel berapapun, misalnya kita coba pixel 5,5, dia tetap dalam posisi seperti ini, ataupun orientasinya diganti landscape misalnya. Nah, dia akan tetap seperti ini. Ya, mungkin itu saja dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.